Baik. Ya, jadi eh, materinya kita lanjutkan dengan persamaan diferensial simultan. Simultan itu artinya bersamaan gitu. Jadi persamaan diferensial yang akan kita coba selesaikan kali ini itu lebih dari satu. Jadi ada dua, tiga gitu ya. Tapi kita akan mulai dari dua persamaan dulu. Nah, eh, persamaannya pertama, kalau persamaan itu berdiri sendiri, maka kita sebut dia dengan PD tunggal atau persamaan diferensial tunggal gitu ya. Kemudian eh, turunannya nanti di dalam itu ada bisa turunan pertama, bisa turunan kedua. Tapi nanti kita akan mulai dari turunan pertama dulu. Jadi masing-masing PD tunggalnya itu isinya adalah persamaan diferensial apa namanya tunggal yang variabel bebasnya adalah jadi ada dua persamaan, satu persamaan tapi tuh variabel tak bebasnya itu ada dua, sementara variabel bebasnya satu. Jadi nanti misalnya ada dy per dt, ada dx per dt dalam satu persamaan gitu. Nah, eh, lalu persamaan itu lebih dari satu. Nanti mencari solusinya adalah bagaimana kita bisa menemukan satu variabel, satu persamaan, tapi dengan masing-masing variabelnya. Jadi karena di dalam persamaan tunggalnya itu kayak gini nih, itu tuh variabel tak bebasnya ada dua kan. Ada dx, bentar, saya besarkan. Nah, ini ya. Ada turunan X terhadap T, ada turunan Y terhadap, ini T, ini, maaf. Ini harusnya T, nanti saya tulis ulang, ini T. Kemudian ini X, ini 6Y. Lalu yang persamaan kedua, jadi ini tunggal, lalu digabungkan. Nah, jadi persamaannya menjadi persamaan simultan. Nah, kita harus mendapatkan nanti fungsi X-nya dengan variabel T, variabel bebas T itu seperti apa, atau XT gitu ya. Lalu yang fungsi Y dengan variabel T juga seperti apa gitu. Jadi kita harus menemukan dua persamaan. Yang satunya adalah persamaan X dengan variabel bebas T dan satunya adalah persamaan Y dengan variabel bebas T. Ada kemungkinan persamaan hasil simultan ini itu menjadi persamaan PD orde 2 gitu. Jadi kelihatannya ini kan PD orde 1 nih. Tapi karena variabel bebasnya di sini ada dua, maka nanti ketika digabungkan itu akan menjadi persamaan diferensial orde 2. Nah, cara menyelesaikannya seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Apa namanya? Solusi dari PD orde 2 ini adalah gabungan dari solusi komplementer dan solusi partikularnya. Caranya ya sama kayak yang kemarin sudah kita pelajari. Mencari solusi partikular adalah dengan cara mengubah persamaan itu menjadi homogen dulu gitu ya. Karena ini kita ketemunya persamaan diferensial yang tidak homogen. Ruas kanannya ada nilainya gitu. Jadi nanti ini menjadi persamaan orde 2 yang tidak homogen gitu ya. Nah, lalu partikularnya kalian boleh pakai metode koefisien tak tentu, boleh pakai apa namanya? eh, operator D. Tapi, nah di sini nanti kita akan mempelajari dua metode yang bisa kita gunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ini, yaitu dengan cara substitusi langsung sama satunya dengan aturan Cramer. Mungkin malam ini kita yang substitusi langsung ya, supaya nanti kalian pahami dulu. Lalu besok Kamis di pertemuan ke-6 kita akan coba dengan menggunakan aturan Cramer. Aturan Cramer ini sudah oh sebentar. Kalian semester oh belum ya? Oh ya, ya, ya. Karena ada muncul di aljabar linier. Kalian belum dapat aljabar linier ya? Oke, nanti saya apa namanya tuliskan rumusnya. Baik, kita mulai ya. Nah, jadi karena saya ingin kalian mengetahui step-stepnya, bagaimana cara mendapatkan itu, jadi saya akan tulis ulang. Misalnya ada soal seperti ini, menyelesaikannya seperti apa, gitu ya. Oke, ini saya langsung contohnya aja karena metodenya sama dengan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini saya tulis ulang sambil saya betulkan dulu. Jadi persamaannya sebetulnya begini. Samaan diferensial simultan. Saya tulis contoh satu gitu ya.
dx per dt. Jadi ini fungsi x yang variabel bebasnya adalah t, lalu plus dy per dt. Jadi variabel bebasnya t semua ya. Lalu ini min x, kemudian min 6y. Saya kurang variabel y di situ. Ruas kanannya e pangkat 3t. Ini persamaan pertama. Oke, karena simultan tentu ada persamaan satu lagi, yaitu saya copy aja ya, ini hampir sama soalnya. Dx per dt plus 2 dy per dt. Lalu ini min 2x, ini min 6y, lalu ruas kanannya t, gitu ya. Ini saya hapus. Oke, nah jawabnya bagaimana? Ini akan lebih gampang kalau bentuk persamaannya itu kita ubah menjadi persamaan operator D. Jadi kan ini kalau dijadikan bentuk operator D, itu kan bentuknya begini nih. Dx gitu ya. Lalu plus dy, lalu min x, min 6y. Sama dengan e pangkat 3t. Kita ubah menjadi bentuk operator. Kita ubah menggunakan gitu ya. S menggunakan operator D. Jadi operator D itu maksudnya turunan ya. Ini turunan X terhadap T, turunan Y terhadap T gitu. Lalu yang persamaan kedua juga sama. Saya copy aja ya biar nulisnya gampang. Dx per dt-nya jadi dx. Plus 2 dy per dt ini berarti 2d. Lalu ini min 2x. Kemudian ini min y sama dengan t gitu. Nah, langkah berikutnya kita harus hilangkan salah satu variabelnya dulu. Mau dihilangkan variabel x atau variabel y. Goalnya ke sana. Tapi untuk memudahkan apa namanya penghilangan, itu kita satu-satukan dulu. Yang x dengan x, yang y dengan y. Di sini kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan berdasarkan variabelnya. Jadi ini yang persamaan pertama itu kita ubah menjadi D. Ini dx ya, sama ini. Jadi kan min 1 x. Gitu. Boleh dianggap ini kayak dikalikan gitu boleh. Kemudian plus, ini dy sama min 6y. Jadi d min 6y. Kalau nggak paham, saya langsung diinterupsi aja ya. Sama dengan e pangkat 3t. Bentar, saya besarkan. Ini ya. Nah, yang bawah juga sama, yang persamaan kedua. D, ini min 2x plus 2dy min 6y. Jadi ini 2d min 6y sama dengan t. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus eliminir salah satu variabelnya dulu untuk memudahkan pencarian. Misalnya, kita mau hilangkan dulu x-nya boleh, atau hilangkan y-nya dulu boleh. Ya. Jadi ini kita eliminir salah satu variabelnya. Misalkan, mula-mula ini pertama ya, pertama kita hilangkan, kita eliminasi variabel x. Maka persamaan satu, atau gini,
Kalau kita hilangkan X kan berarti ini sama ini harus sama nih. Anggaplah ini tuh koefisien. Koefisien X yang persamaan pertama adalah D-1. Koefisien X dari persamaan kedua adalah D-2. Kalau ini kita mau hilangkan, berarti kan ini harus sama nih. Jadi yang persamaan pertama ini dikali D-2. Sedangkan persamaan keduanya dikali D-1. Ya. Nah, ini kita terapkan pada setiap suku yang ada di dalam persamaan tersebut. Nah, ini jadi sehingga saya kasih warna. Saya kasih warna merah, kemudian yang di min satunya kita kasih warna hijau, misalnya ya. Lalu ini kita, nah sekarang kita kerjakan. Setiap suku dari persamaan pertama, kita kalikan dengan D-2. Setiap suku ya. Jadi, saya letakkan di depan, sini, sini. Gitu ya. Yang persamaan kedua, dikali dengan D-1. Jadi ini semua sukunya saya kalikan, kita kalikan dengan D-1. Oke, untuk memudahkan melihat ini saya letakkan di belakangnya. Ini ya. Oh, depan aja deh pengalinya, biar gampang. Sebetulnya dibolak-balik sama aja ya. Cuman untuk memperlihatkan pengalinya ada di depan. Nah, gitu ya. Sekarang kan kita lihat nih, persamaan 1 dan persamaan 2 untuk koefisien X kan sudah sama ya. D-2 kali D-1, yang ini juga D-2 kali D-1. Lalu ini dikurangi. Jadi ini kita kurangkan. Nah, sehingga ini kan habis kalau dikurangkan. Ya, ini kan sama. Bisa coret ya. Oh, gini aja. Di bawahnya aja. Kalau dikurangkan kan berarti ini nanti saya coret nih. Nah, berarti kan sekarang hasilnya adalah ini. Nih, dikurangi ini. Yang ruas kanannya juga sama. Ini kita tulis dulu, nanti baru kita hitung. Dikurangi ini. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita hitung. Ini kita hitung. Ini kita kalikan biasa, D kali D, itu berarti menjadi D kuadrat. Gitu ya. Lalu ini min 2 kali D ditambah min 6 kali D. Jadi min 8D. Ya. Lalu min 2 kali min 6 plus 12. Ini seperti perkalian persamaan kuadrat aja. Biasa. Gitu ya. Nih, kemudian dikurangi ini D kali 2D berarti 2D kuadrat. Kemudian min 1 kali 2D jadi min 2D ditambah min 6 kali D. Jadi min 8D. Ya. Min 1 kali min 6 plus 6. Nah, ini ya. Sama dengan, nah sekarang kalau yang ini. D kali E pangkat 3T. Artinya kan turunan dari E pangkat 3T. Turunan dari E pangkat 3T itu adalah 3 kali E pangkat 3T. Lalu di sini, atau saya uraikan dulu aja ya biar kalian belajarnya gampang. D dari E pangkat 3T
Ini. Lalu ini min 2 kali E pangkat 3T. Kemudian ini dikurangi D dari T. Kemudian min plus T. Gitu ya. Nah, sekarang ini tinggal diuraikan di sini. Min 2 dikurang min D kuadrat dikurangi 2D kuadrat. Jadinya kan min 1D kuadrat. Ya. Lalu yang ini min 8D dikurangi min 8. Habis ya. Lalu yang ini 12 min 6. Jadi plus 6. Y. Sama dengan. Nah, sekarang kita uraikan nih. Turunan dari E pangkat 3T adalah 3 kali E pangkat 3T. Lalu ini min 2 E pangkat 3T yang ini. Dikurangi D dari T, berarti turunan dari T. Dikurangi 1. Dan plus kita sederhanakan. Boleh di mute dulu. Ini 3 dikurangi 2, 1 ya. Bentar, ini direkam. Ya, oke. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Jadi min D kuadrat plus 6 dalam kurung Y sama dengan ini. Udah, ini kan jadi kayak persamaan, apa namanya? Persamaan diferensial order 2. Nah, jadi diperoleh samaan atau PD order 2, yaitu ini. Hmm. Jadi solusi PD ini adalah, tapi nanti dari sisi X sama Y ya. Ini dari sisi Y dulu. Berarti ini solusi PD ini adalah Y sama dengan YC plus YP. Sama kayak kemarin. Udah kayak kemarin kan ini. Tuh. Nah, sekarang kita cari YC-nya. Kita cari YC atau solusi komplementernya. Nah, caranya gimana? Caranya ruaskannya dinolkan dulu kan? Jadi untuk mencari solusi komplementer itu adalah kita cari dari PD homogennya. Masih ingat? Berarti ini kan sama dengan Asli ya, terus. Wih, apa pet? Manam. Aneh. ini, kalau ini dipluskan berarti ini main gitu ya. Nah, udah masih ingat? Kita pakai persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya adalah, masih ingat, M. Kita gunakan variabel M. M kuadrat min 6 sama dengan 0. Jadi ini kan sama dengan itu ya. Ini kan berarti M min akar 6 kali M plus akar 6. Jadi kita punya 2M
yaitu M1-nya adalah akar 6 plus akar 6 ya. Dan M2 adalah min akar 6. Gini ya. Nah, jadi YC-nya saya review materi awal kan. Nah, berarti ini masih ingat nggak? A kali E pangkat A kali E pangkat M1. Ini E, lalu ini akar 6 X plus B kali E pangkat min. Nah, gitu ya. Ini kita simpan dulu. Kita beri warna merah. Dah, berikutnya kita cari YP. Oke, berikutnya kita cari YP atau solusi partikular. Solusi partikularnya, nah sekarang di sini nih. Kita tulis lagi nih. Ya, ini kan berarti Y sama dengan Y sama dengan seper. Ya, dari ini. Nah, masih ingat? Ini boleh pakai pakai metode operator D atau boleh dengan metode koefisien tak tentu. Tapi hari ini saya mau pakai yang metode koefisien tak tentu dulu ya. Jadi kalau mau pakai yang metode operator D juga boleh sih. Ini nanti dibagi dulu. Pakai ini dulu deh nggak apa-apa ya. Dengan yang pertama, nanti kita akan coba lihat. Nanti setelah itu kalian boleh bebas mau pakai yang metode koefisien tak tentu atau dengan menggunakan operator D. Hasilnya sama. Oke, nah kalau metode operator D kan kalian harus mengingat tiga rumus. Fungsi D atau FD itu diikuti dengan eksponensial yang pertama. Kalau diikuti eksponensial maka D-nya di sini tinggal diganti dengan koefisien di sini ya. Kemudian yang kedua adalah kalau fungsi FD ini diikuti dengan fungsi sin cos. Kalau diikuti fungsi sin cos berarti D ini yang pangkat 2 itu diganti dengan min akarnya sini, min koefisiennya T. Min variabelnya cos. Kemudian yang ketiga adalah kalau fungsi FD diikuti dengan eksponensial kali F gitu ya. Maka nanti akan diubah menjadi FD plus A gitu. Nah, ini nggak ada nih tiga-tiganya nggak ada. Jadi kita tidak bisa pakai rumus yang tiga itu. Nah, kalau tidak ada, maka bentuk seperti ini harus dibagi dulu dengan menggunakan pembagian Porogapit, gitu ya. Nah, sekarang saya akan menghitung Porogapitnya dulu. Porogapitnya itu, oke, hmm, sini aja. Nah,
Nah, saya pakai sini ya, biar bisa menggunakan pen. Nah, jadi eh ini nih, se- satu dibalik tapi dari konstanta dulu, jadi satu dibagi 6 min D kuadrat. Nah, kita buat seperti ini. Ini ya, Porogabet. Satu dibagi di sini kan, 6 min D kuadrat. Nah, satu dibagi 6, 1/6. Ya. Lalu dikalikan 1/6 kali 6 itu 1. 1/6 dikali min D kuadrat itu berarti min 1/6 D kuadrat. Gitu ya. Terus dikurangi. 1 dikurangi 1, 0. Lalu di sini 0 dikurangi min 6 D kuadrat. Jadi kan plus ya. Plus 1/6 D kuadrat. Nah, terus dibagi lagi. 1/6 dibagi 6. Berarti ini plus 1/6. 1/36, maaf. 1/36 D kuadrat. Nah, terus dikembalikan lagi. 1/6 D kuadrat dikali 6. Kan berarti 1/6 lagi. Karena 6/36 ya. 6/36 itu kan 1/6. D kuadrat. Lalu 1/6 D kuadrat dikali min D kuadrat. Jadi min 1/36 D pangkat 4. Sampai kapan, Bu? Kan pertanyaannya begitu ya. Nah, kapan berhentinya? Berhentinya adalah kita lihat soalnya di sini. Fungsi yang mengikuti FD itu adalah ini. Ini nanti berhentinya itu kapan gitu. Jadi turunannya apa namanya? Ini diikuti dengan fungsi ini ya. Itu T itu kan turunan kedua sudah habis, sudah 0. Jadi ini enggak usah. Nah, ini tuh ya. Nah, kita sampai ke ini aja udah 1/6 plus 36. Ini saya karena sudah 0 turunannya. Ini nah, jadi ini sekarang kita ubah bentuk ini menjadi 1/6 plus 1/36 D kuadrat. Itu dari ini. Nah, kita uraikan masing-masing ya. Sekarang 1/6 kali ini. Kan gini nih berarti. Kalau dibuka ya. Kan berarti gini. Ditambah ini. Gitu kan. Sekarang kita uraikan satu-satu. Ini kan tetap ya. Nah, yang ini. Turunan kedua dari ini lalu dikalikan 1/6. Turunan kedua itu turunan pertamanya adalah 3 kali E pangkat 3T. Kemudian diturunkan sekali lagi berarti 3 kali 3 berarti 9. 9 kali ini. Ini 9/36 kali E pangkat 3T. Ya, ini saya kurung lagi deh. Kemudian ini 1/36 turunan yang kedua dari -1. Kan 0 ya. Ini 0. Lalu turunan kedua dari T itu juga 0. Dah.
Oh, sebentar. Ini tuh, maaf. Ini harus saya pisah dulu, deh. Saya pisah dulu. Maaf. Karena ada dua soalnya ya. Ini ditambah ini, ini, maaf. Nah, kalau yang ini sendiri, yang ini sendiri. Lalu kemudian yang ini, yang ini tetap nih. Maaf ya, saya ralat sedikit. Yang ini eksponensial soalnya, jadi harus pas. Ya. Yang ini saya keluarkan. Nah, ini ditambah ini. Masih ingat kalau FD diikuti eksponensial, ini tinggal di apa namanya? D-nya diganti koefisiennya eksponensial ini. Berarti ini diganti 3 D-nya. Ini saya copy di sini. Nah, ini diganti 3. Kemudian ini ya. Oke, berarti nah, sekarang kita selesaikan. Y sama dengan ini berarti min 9 plus 6 berarti min 3 plus ya, jadi plus 3. Sorry, min 3. Kurungnya saya hilangkan aja. Min sepertiga, kemudian seperenam kali min 1 berarti ini min seperenam. Lalu seperenam kali T. Kemudian yang ini nol semua ya. Turunan kedua dari min 1 nol, turunan kedua dari T juga nol. Jadi ini plus nol plus nol. Sekarang kita sederhanakan. Nah, berarti gini. Ini adalah YP-nya. Jadi solusi partikularnya. Eh, nah, gitu ya. Jadi diperoleh Y-nya kan gabungan nih. Y dengan variabel T ini adalah gabungan yang warna biru tadi. Merah tadi. Ini saya kasih warna biru. Merah ini ya. Kalau kita, sorry. Ini variabelnya T. Ditambah ini. Nah, ini adalah solusi PD tapi dari sisi yang Y, persamaan Y-nya. Ya. Saya ubah dulu sebentar, maaf. Ini variabelnya T. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ini eh, kan nanti jawabannya tuh dua. Fungsi X-nya seperti apa, fungsi Y-nya seperti apa gitu. Ya. Oke, ini yang Y. Sekarang kita cari yang X. Saya copy lagi.
Si variabel. Kita kasih nama A ya. Sekarang yang B, berikutnya kita cari, kita eliminasi variabel Y untuk mencari X. Oke, saya copy lagi ya. Solusi ininya sama. Apa namanya solusi komplementernya pasti nanti hasilnya sama. Kita perhatikan. Ini saya copy. Tapi sekarang kita mau menghilangkan Y. Jadi yang ini dikali dengan 2D-6. Sedangkan persamaan kedua dikali D-6. Gitu ya. Oke, sekarang kita kalikan. Yang persamaan kedua kita kali D min 6. Kita kalikan ke setiap sukunya. Nah, ini kan ya. Sehingga bagian sini kan sama nih yang suku Y-nya. Tuh ya. D min 6 nih sama persis. Jadi sekarang ini kita coret. Gini kan. Nah, kita kurangi. Harusnya di sini sudah ada D yang di atas ya. Oke, jadi kita punya ini. Kita tulis dulu. Dikurangi ini. Yang tengah habis. Ruas kanannya 2D min 6 dari E pangkat 3T dikurangi D min 6 dari T. Ya, nah kita hitung. Oke, 2D kali D berarti 2D kuadrat min 6 kali D dikurangi 2 jadi min 8D. Nanti kalian akan lihat ternyata sama. Jadi besok kalau kalian mengerjakan seperti ini, untuk yang solusi komplementernya boleh dilewati. Plus 6, ini X, lalu min, yang sini sekarang ya. D kali D, D kuadrat. Lalu ini min 6 kali D ditambah min 2 kali D. Jadi min 8D. Min 6 kali min 2 jadi plus 12. Ini X. Tuh, ya. Sekarang kita coba kalikan ya. Ini 2D dari E pangkat 3T. Ini. Lalu min 6 E pangkat 3T. Kemudian ini min D dari T. Lalu ini min 6. Jadi plus 6T. Gitu ya. Sekarang kita hitung yang sini. Min 2D kuadrat min D. Jadi tinggal 1D kuadrat. Kemudian min 8. Min 8D ya. Ini plus 8D. Habis ya.
lalu ini plus 6x, ini min 12x. Jadi min 6x tuh kan sama kayak tadi. Sekarang yang ini ruas kanannya turunan pertama dikali 2. 3e pangkat T dikali 2 jadi 6. Ini 6 kali E pangkat T. Lalu yang ini min 6. Kemudian turunannya T itu 1 jadi min 1 plus 6T. Oke, yang ini habis kan yang ini. Nah, jadinya gini ya. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita cari. Saya copy keterangannya biar sini ya, ini sama ya. Saya copy dari sini. Tapi variabelnya X sekarang. Ini solusi PD ini adalah ini variabelnya X. Sekarang kita mencari fungsi X-nya. Nah, ini cuman dibalik aja. Ini min jadi plus, kan? Ini kan sama kayak tadi persis tuh. Ini X. Tinggal difaktorkan. Kita gunakan persamaan karakteristik. Karakteristiknya. Saya copy dari atas ya, karena sama persis. Ini kan. Oke, ini kan persamaan kuadrat ya. Jadi ini M1-nya sama persis. Nah, maka XC-nya atau komplemennya sama. Gini, A kali E pangkat 6T plus B kali E pangkat min 6T. Sudah, kita sudah punya XC. Nah, sekarang kita cari YC-nya atau solusi partikularnya. Ya, I2 kita cari XP-nya. Kalau tadi sudah pakai eh, operator D ya, sekarang kita gunakan apa namanya metode operator tak tentu. Kali ini kita akan menggunakan koefisien tak tentu. Jadi biar kalian ingat semua metodenya. Nah, koefisien tak tentu kan melihat bentuk dari ruas kanannya. Nah, gini ya. Jadi karena ruas kanannya ini, maka kita ambil hmm, XP sama dengan, oh ini sorry, ini X. XP-nya masih ingat gak? Kalau itu polinom, berarti kita ambil, kali ini pangkat 1 ya. Ini A, T plus B gitu. Kalau ini pangkat 2 ya berarti AT kuadrat plus BT plus C. Turun terus sampai pangkatnya 0. Gitu ya. Nah ini karena 6T min 1, jadi pemisahannya begini aja. Nah sekarang kita cari turunan dari X ini. X aksen, kok ini? Indeks ya. X aksen P sama dengan turunannya X aksen berarti A. Turunan keduanya 0 ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam
persamaan. Samaannya kan ini nih. Ini kan sama dengan turunan kedua ya. Jadi kita turunkan kedua itu 0. Atau kita tulis begini dulu. X min 6X sama dengan. Nah, sekarang kita masukkan turunan keduanya 0. Min 6 X-nya yang ini kan. AT plus B. Sama dengan min 1 plus 6T. Kita uraikan. Ini berarti 6AT min 6B sama dengan 1 plus 6T. Kita samakan ruas kiri dan ruas kanan. Diperoleh persamaan 1. Koefisiennya yang ada T-nya di sini ya. Ini kan berarti 6A ini kita peroleh 6A sama dengan yang ruas kanan di sini 6. AA sama dengan 1. Lalu yang persamaan kedua yang ini min 6B yang enggak ada variabelnya kan min 6B ruas kanannya 1. Min 1 ya. Maka B sama dengan 1/6. Pas ya. Nah, jadi solusi partikularnya XC XP maaf A-nya 1, B-nya 1/6. Jadi solusi PD ini sorry, masih fungsi ya. Kita ambilkan yang XC ditambah nih. Saya kasih warna biru dulu ya. Nah, gitu. Lalu solusinya bagaimana? Jadi solusi dari PD ini adalah dua-duanya kita ambil. Yang YT ini sama X-nya. Nah, ini yang disebut dengan PD simultan. Solusi dari PD simultan. Kalian perhatikan yang bagian komplementer itu sama. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini boleh jadi salah satunya komplementernya nggak usah dicari, pasti sama kok. Gitu. Yang berdiri di sini ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk PD simultan. Nah, kalian boleh pakai cara
koefisien tak tentu, menyamakan koefisiennya dengan pemisalan tergantung bentuk ruas kanalnya ya. Kalau pemisalannya ruas kanalnya eksponensial ya berarti YP-nya pangkat AX misalnya. Terus kemudian dikasih A dulu di depannya untuk memastikan apakah koefisiennya itu betul-betul sesuai dengan fungsi yang ada di ruas kanan atau tidak gitu ya. Catatan yang metode koefisien itu boleh dibuka lagi. Atau dengan menggunakan operator D juga boleh. Dua-duanya sudah kita pelajari. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, eh saya tidak akan tambah materinya, tapi saya akan berikan tugas supaya kalian mengulang apa yang saya tulis di sini dengan soal lain, gitu ya. Kalian boleh kerjakan dengan cara yang sama. Gitu ya, nanti saya beri soal latihan ya untuk dikerjakan tugasnya. Nah, besok Kamis saya akan ajarkan satu metode lagi untuk mencari solusi ini dengan menggunakan aturan Cramer. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, baik kalau gitu. Boleh, saya minta tolong on cam sebentar. Saya mau absen, mau screenshot. Oke, nanti rekaman video ini sama coretannya saya upload ke Sinau ya. Ini saya stop dulu recordingnya ya.